Yuk, tem. Tem. Oke teman-teman Hammerheads, kita udah kedatangan Dr. Albert Lesmana yang bakal menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang udah dikumpulin kemarin. Dan kita coba dengerin jawabannya apa dari Dr. Albert. Sekarang kita udah bersama Dr. Albert. Kita kenal dulu Dr. Albert ini spesialisnya apa? Halo, saya Dr. Albert Lesmana, saya spesialis ortopedi dan traumatologi atau kalau bahasa umum itu dokter bedah tulang. Dokter bedah tulang. Nah kalau biasanya kan ortopedi dan traumatologi itu dekat dengan olahraga ya. Ya. Nah, kita di Hammerheads ini kita sebuah komunitas yang berolahraga, ada bola, ada basket, ada tenis juga, ada sepeda juga. Jadi rasanya pas banget sama Dr. Albert. Kita mau nanya-nanya sedikit tentang seputar cedera mungkin ya. Karena kan kita di range umurnya itu udah agak-agak menua gitu ya. Jadi kadang-kadang cederanya itu udah memang sudah seperti usianya gitu. Cuman siapa tahu ada tips and tricksnya supaya kita bisa olahraganya dengan nyaman dan tanpa gampang. Oke, pertanyaan pertama. Ada persiapan khusus nggak buat teman-teman kita di range usia 30 sampai ya kita di Hammerheads itu paling tua ada 50-an ya. Ada nggak persiapan khusus sebelum kita olahraga? Main bola lah misalnya. Jadi sebelumnya terima kasih untuk Hammerheads udah ngundang saya. Oke, sekarang saya akan jawab pertanyaannya. Jadi pada usia 30 sampai 50 tahun memang kita membutuhkan persiapan yang lebih panjang daripada saat waktu kita masih muda, nggak tanpa pemanasan, tanpa stretching kita bisa main, dan setelah main ya paling pegal-pegal aja nggak kenapa. Karena pada saat usia 30 sampai 50 tahun, di atas 30 kita itu sudah mengalami penurunan metabolisme, dan juga yang kedua elastisitas dari otot kita dan ligamen kita itu juga tidak selentur pada waktu kita masih muda, sehingga kita membutuhkan yang pertama stretching dulu atau peregangan. Itu lebih lama, kita peregangan mulai dari kepala, ekstremitas atas, punggung, pinggang, sampai ke kaki. Yang kedua baru kita lakukan pemanasan. Pemanasannya tuh bisa dengan jalan atau jogging 1-2 putaran kurang lebih. Kalau peregangan 10-15 menit. Nah kalau untuk pemanasannya sama, kurang lebih 10-15 menit sebelum kita bermain. Jadi nggak badannya istilahnya nggak kaget gitu ya. Betul. Karena semakin bertambahnya umur juga kan kita harus siap-siapnya lebih ini ya. Ya. Lebih apa sih? Kita lebih panjang gitu. Betul. Nah kalau ngomongin soal pemanasan, sebelum kita harinya gitu, satu malam sebelumnya, apa yang boleh, apa yang nggak boleh? Biasanya sih Biasanya kan banyak yang nakal-nakal ya. Sebaiknya ya tidurnya cukup minimal tuh 6 jam lah. Terus sebelum main kita tuh sebaiknya memang hidrasi dulu. Jadi kita minum air putih ya, atau minuman isotonik itu yang cukup. Jadi jangan sampai waktu kita main kondisi kita tuh udah dehidrasi. Karena itu nanti akan bisa mencetuskan jadi lebih capek mainnya, cuma bisa main sebentar, bisa keram otot. Jadi itu harus minum yang cukup. Terus habis itu sebaiknya kita juga hindari makan sebelum main. Jadi makan itu kalau bisa 2-3 jam sebelum main. Jadi waktu kita main perut kita juga nggak sakit, dan nanti aliran darahnya itu difokuskan memang untuk ke jantung dan juga ke otot-otot kita. Jadi fokus ke olahraganya ya. Betul. Karena kalau kita habis makan, aliran darah itu pasti akan difokuskan ke saluran cerna. Untuk apa? Untuk mengambil nutrisi dari makanan, sehingga biasanya kadang-kadang kita juga suka ngantuk. Makanya nggak enak nanti main. Ya soalnya kan banyak ya yang karena
bukan atlet profesional, jadi tidur sembarangan gitu, jadi minum gitu sebelumnya ya, jadi terserahnya aja. Jadi begitu hari hanya main ya main aja, udah hajar aja gitu. Ternyata itu ini juga ya, Itu pengaruh juga ya. berpengaruh. Kan kalau minuman isotonik tadi yang dokter singgung itu sebenarnya boleh, nggak apa-apa, atau himbauannya gimana sih? Sebenarnya Dia nggak benar apa-apa. membantu banget apa gimana? Mau minum air putih juga boleh, mau minum isotonik juga boleh. Apa sih keunggulannya? Kalau isotonik itu biasanya saat kita, karena itu mengandung ion-ion ya, seperti ada kalium, ada natrium, seperti itu. Nah, kalau saat kita olahraga, ion-ion kita itu terpakai untuk metabolisme otot. Oke. Makanya kalau ada minum isotonik itu lebih cepat untuk tubuh menyerap dan untuk recovery otot-ototnya. Tapi air putih pun nggak masalah. Sebelum atau sesudah? Atau lagi pas olahraga? Nggak masalah. Nggak masalah? Nggak masalah. Oh, Bisa kapan aja. Oke. Nah, Dok, kalau kita olahraga kan biasa suka ya keseleo gitu ya. Itu pertolongan pertamanya itu gimana? Karena biasanya banyak orang yang suka tukang urut atau apa. Oke. Kalau pertolongan pertama pada cedera olahraga atau keseleo itu sebenarnya gampang. Itu ada prinsipnya namanya PRICE, PRICE. Yang pertama protection. Jadi sebisa mungkin kita proteksi dulu. Jadi waktu di lapangan, makanya kalau ada cedera tengah lapangan kita bawa dulu ke pinggir, oke, kita amankan. Terus yang kedua rest, istirahat. Udah, kalau udah keseleo jangan maksain main, stop. Terus itu ice. Jadi sebelum kita olahraga siapin juga es batu di dalam kantong plastik. Untuk apa? Atau ice pack gitu. Nah itu bagian yang cedera bisa kita langsung berikan kompres dingin kurang lebih 20 menit. Nanti kalau dingin sekali boleh diangkat dulu, nanti kompres lagi. Untuk 3 hari pertama itu kita kasih kompres dingin bisa 4 sampai 5 kali sehari. Jadi setiap 5 sampai 6 jam lah. Terus habis itu yang C itu compression, atau kita berikan perban elastis di tempat yang cedera, misalkan di ankle atau di lutut. Yang terakhir adalah elevasi. Jadi kita buat agar aliran darahnya itu lebih lancar, maka kita tinggikan. Misalkan kalau cederanya di ankle atau di lutut, itu kita ganjel kurang lebih 2 bantal. Nah, kalau saat duduk juga kakinya jangan digantung ke bawah, tapi diselonjorin. Gitu. Jadi aliran darahnya bisa lebih. Oke. Habis itu baru bawa ke klinik atau ke rumah sakit kalau masih nyeri sekali. Kalau dalam 2-3 hari nggak ada perubahan, ya sebaiknya cek ke dokter. Takutnya bukan hanya keseleo, tapi ada ligamen yang robek atau ada patah. Nah, kalau patah itu boleh nggak sih sebenarnya kita main lagi? Kalau patah setelah ini ya, setelah direkonstruksi atau gimana gitu. Kalau misalkan patah terus sudah lakukan operasi atau digips dan tulangnya sudah nyambung, itu boleh main lagi, nggak ada masalah. Yang jelas untuk penyembuhan tulang tuh biasanya membutuhkan waktu. Kalau ekstremitas bawah itu bisa 3 sampai 6 bulan, tergantung dari bentuk patahannya, apakah hancur atau simpel, dan lokasinya juga ada di mana, untuk sampai benar-benar nyambung. Kalau untuk ekstremitas atas lebih cepat, 2-3 bulan sudah nyambung. Kalau soal ligamen, ini kebetulan gue juga kena karena cedera juga main bola. Nah, biasanya kan memang sekarang ini banyak sekali yang operasi ACL, PCL gitu kan, MCL karena olahraga. Nah, itu recovery-nya sebenarnya setelah operasi itu berapa lama untuk bisa main lagi? Oke. Nah, kalau ligamen, khususnya ligamen yang di dalam lutut ya. Jadi lutut itu secara garis besar punya 4 ligamen utama. Ada 2 ligamen yang di dalam lutut, yaitu yang ACL sama PCL. ACL itu yang di depan, anterior cruciate ligament. Kalau PCL itu yang di belakang, posterior.
Yang 2 lagi ada di lutut juga, tapi ada di samping-samping. Nah, itu namanya MCL, medial, bagian sisi dalam, sama lateral, kolateral ligamen. Itu adanya di sisi luar. Nah, kalau misalkan cederanya selain ACL dan PCL, itu dengan istirahat aja, dengan pakai brace, atau kita lakukan repair, itu biasanya penyembuhannya lebih cepat, ya kurang lebih 3 bulan tuh sudah bisa main lagi. Tapi kalau yang ACL sama PCL ini kita tuh nggak bisa jahit, kita tuh nggak bisa repair, ini harus direkonstruksi. Artinya apa? Kita mengambil graft, atau biasanya diambilnya dari tendon hamstring, bisa juga dari patella, tergantung metodenya, ada macam-macam. Nah, jadi biasanya diambil jaringan lain untuk menggantikan ligamen ini, sehingga membutuhkan proses perubahan dari yang tadinya tendon, karena itu asalnya dari otot. Kalau misalnya kita ambil hamstring tendon untuk menjadi ligamen, karena itu bentuk dari jalinan kolagennya berbeda. Makanya biasanya kalau untuk ACL paling cepat itu return to sport atau bisa main lagi kurang lebih 9 bulan sampai 1 tahun. Kalau PCL kurang lebih 1 tahun. Jadi ada tahap-tahapannya. Untuk tahap 1 itu biasanya bulan-bulan awal itu kita tingkatkan dulu range of motion-nya atau ruang gerak sendinya dengan fisioterapi. Dengan fisioterapi pasti. Kalau habis operasi ligamen yang seperti itu, fisioterapi adalah suatu kewajiban. Kenapa? Karena kalau tanpa fisioterapi maka hasilnya akan jelek. Sebagus apapun operasinya, tanpa fisioterapi yang betul, yang baik, sama aja bohong. Hasilnya nggak akan maksimal. Malah kalau udah nggak sabar, 3 bulan udah enak nih, terus langsung main lagi, resiko untuk putusnya lebih besar. Nah, kalau waktu itu ada yang sempat bilang juga, kalau setelah rekonstruksi ACL atau PCL itu, apakah si ininya jadi lebih kuat ya, si ligamennya yang diganti itu? Ligamen itu memiliki kekuatan yang kurang lebih sama dengan ligamen aslinya. Memang pada saat kita lakukan rekonstruksi sudah dihitung tendon ini memiliki kekuatan yang lebih kuat dari ligamen sebelumnya. Tapi karena ligamen ACL dan PCL itu sebenarnya suatu struktur yang kompleks, maka yang kita gantikan ya tidak bisa sesempurna aslinya. Betul. Dan ini adalah tadi jaringan yang berubah fungsinya dari tendon menjadi ligamen. Makanya tetap harus dilakukan fisioterapi. Selain untuk pada saat dia berubah fungsinya itu, jalinan dari kolagennya bagus. Yang kedua, otot-otot sekitar yang mendukung seperti otot hamstring, otot quadriceps atau otot paha, itu juga harus mendukung fungsi dari lutut, sehingga ligamennya tidak gampang cedera karena menopang beban yang terlalu berat, karena ada otot yang akan kompensasi. Oh iya, jadi apapun yang itu pasti akan ada kompensasi secara otomatis ya. Betul. Dan kita juga harus ingat ligamen bukan hanya menopang, tapi dia punya fungsi proprioseptif. Proprioseptif itu apa? Kemampuan tubuh untuk mendeteksi gerak. Ini kita lagi miring ke kiri atau ke kanan nih. Ini jalanan rata atau jalanannya nggak rata nih. Nah, itu juga harus dilatih pada saat fisioterapi. Jadi semacam ya penstabil balance-nya gitu ya. Betul. Pendetek itu ya. Jadi itu sensor tubuh kita sebenarnya ke otak untuk tahu kita nih jalannya lurus, apa jalannya tuh rata, atau nih jalannya miring atau bergelombang. Sehingga nanti otot akan kompensasi. Nah, ini dimiliki oleh ligamen juga. Nah, makanya itu harus dilatih pada saat fisioterapi. Atau nanti kita bilangnya waktu fisioterapi itu latihan kelincahan, atau agility. Nah, itu juga perlu diperhatikan. Jadi bukan hanya fungsinya secara anatomis untuk menahan, tapi juga secara fisiologis dia ada fungsi sebagai proprioseptif. Makanya harus fisioterapi, jangan diurut. Iya. Kalau urut yang lain. Ini selanjutnya dok, ada pertanyaan lagi dari teman-teman.
dengkul saya suka nyeri, tapi cek ke dokter nggak ada masalah apa-apa. Apakah itu sudah saatnya suntik hormon ke dengkul? Gua nggak tahu ya hormon apa ya disuntikin ke dengkul kan? Ya biasanya kan ada cairan apa-apa gitu ya dok? Ya, jadi kalau masalah pada dengkul itu, jadi dengkul itu kita harus tahu itu biasanya terdiri dari tiga tulang ya, yang utama ya. Jadi tulang paha atau femur, terus tulang betis atau tibia, terus sama patella atau tulang tempurung lutut. Nah, biasanya yang bikin masalah ya tiga itu. Dan juga dalam dengkul itu selain dia adalah sendi atau selain dia sendi, yaitu adanya tulang dengan tulang, artikulasi antara tulang, itu juga ada jaringan lunak penunjangnya seperti ligamen tadi sudah kita bahas, dan juga ada bantalan sendi atau disebutnya meniskus. Ya. Nah, kadang-kadang meniskus ini juga bisa cedera atau robek. Nah, meniskus yang robek atau terjepit di antara tulang itu juga bisa menyebabkan nyeri. Nah, yang kedua yang sering terjadi juga adalah tempurung lutut ini. Tempurung lutut itu sebenarnya pada saat kita menggerakkan lutut, dilurusin, ditekuk, dia itu akan berartikulasi dengan tulang paha tadi. Jadi ada tracknya. Nah, kadang-kadang tempurung lutut ini nggak sesuai sama tracknya, makanya dia benturannya atau gesekannya nggak mulus. Itu juga bisa menyebabkan sakit. Ya, sakit nyeri atau nyeri lainnya ya bisa juga disebabkan oleh struktur yang ada di sekitar lutut, seperti tempat menempelnya otot ke tulang itu banyak di sekitar lutut. Terus juga ada kantung bantalan atau namanya bursa, itu juga bisa meradang, bisa sakit. Jadi kita harus tahu penyebabnya apa. Yang kedua, kalau untuk penyuntikan cairan sendi itu biasanya kalau untuk usia 30 sampai 50 tahun belum perlu deh. Lansia ya sebenarnya. Iya. Dan itu juga sebenarnya sekarang menjadi kontroversi. Gitu. Karena waktu dulu sering dilakukan, tapi belakangan ini diteliti kembali. Ada yang bilang efektif, ada yang bilang kurang efektif. Dan itu biasanya untuk penyakit osteoartritis ya, atau biasanya orang awam tuh lebih tahunya pengapuran sendi, seperti itu. Nah, kalau suntik yang lain apa dok? Ya mungkin yang kadang-kadang dilakukan adalah suntik antiinflamasi atau anti nyeri atau steroid ya, steroid. Yaitu kadang bisa dilakukan sesekali untuk misalkan cedera atau nyeri pada bagian otot yang nempel di tulang atau tendon yang nempel di tulang, atau tadi pembengkakan ada kantung atau bursa kita sebutnya, itu bisa untuk sesekali. Tapi kalau terlalu sering juga nggak dianjurkan, nggak bagus. Kemarin gue setelah cedera itu karena bengkak banget, itu sempat suntik juga sih, karena sakit banget gitu. Jadi untuk setelah bengkaknya hilang agak dia, tapi sekali aja sih dokternya habis itu bilang ini nggak boleh sering-sering. Jadi kemarin tuh habis ini jadi nggak boleh lagi. Itu tunggu aja bengkaknya hilang sendiri deh gitu ya. Ya. Oke. Lalu pertanyaan selanjutnya ada tanda apa yang dikeluarkan dari tubuh kita sewaktu kita olahraga yang full contact, yang menjadi sebuah peringatan kalau udah nih kita udah stop nih. Karena kan yang tadi seperti kita bilang komunitas kita kebanyakan 40 ke atas gitu. Jadi kadang-kadang nafsunya masih kenceng nih dok gitu kan, nafsu pengen golinnya masih kenceng, tapi ternyata badan itu udah kasih warning gitu, stop dulu deh gitu. Ada nggak ya secara alami? Itu pasti ada, karena sebenarnya kita itu bisa menilai kemampuan tubuh kita sendiri. Ini masih kuat atau kita harus berhenti. Tanda-tandanya apa sih? Yang paling sering kejadian dan fatal itu adalah sudah nyeri dada, nyerinya biasanya menjalar ke lengan, kebas gitu ya? Ya, seperti ada yang nyetrum gitu, seperti apa ya? Ada stinging gitu. Nah, udah nyeri menyebar sini, nyesek. Nah, itu masih main. Itu jangan. Itu tandanya, salah satu tandanya adalah ada serangan jantung. Dan itu sebenarnya kalau dia sudah merasakan berhenti,
cari pertolongan bisa tertolong, Harus segera ya. harus segera. Yang kedua yang paling sering itu biasanya ini matanya mulai kunang-kunang, kepalanya pusing. Nah, itu udah tanda-tanda dehidrasi, berarti kurang tuh cairannya. Yang ketiga bisa juga kram otot, itu juga salah satu tanda dehidrasi, Over ya. udah overuse. Terus yang kelima yaitu ada cedera atau kesleo. Terus yang lainnya napasnya udah 1212. Udah Nah itu juga mendingan udah stop deh. harusnya stop. Tapi masih 15 menit lagi dok. Tanggung. Biasanya kan gitu, jadi agak sedikit memaksa limitnya, padahal umur kita makin bertambah limitnya harusnya makin turun kan. Sebenarnya bisa, asal kita maintenance, kita mau rajin maintenance atau enggak. Biasanya kan kita main bolanya cuman sebulan sekali, 2 bulan sekali, tapi laganya kayak atlet pro gitu loh. Jadi nggak apa-apa nih, kita udah jadwalin main bola misalnya 1 bulan sekali. Nah, tapi dalam 1 bulan itu kita tetap latihan. Latihannya apa sih? Latihannya nggak usah terlalu keras kayak mau tanding. Ya boleh jogging, boleh, atau lari pagi boleh, bersepeda juga boleh, mau berenang juga boleh. Yang penting kita tetap kardio, latihan kardio. Jadi jantung kita tuh terbiasa. Itu main pas sebulan sekalinya itu nggak kaget. Nggak kaget. Oke. Nanti kalau misalkan kardio kurang, misalkan wah ini seminggu udah 3 kali kardio, ya mau latihan yang lain, penguatan biar rendangnya makin kencang dengan bench press, dengan leg curl, itu boleh aja di tempat fitness. Jadi kombinasiin sih boleh-boleh aja. Tuh. Dan kalau main bola kan full contact dan juga full body motion ya. Jadi yang dikuatin tuh bukan hanya kaki, betis, paha, tapi juga core juga butuh. Jadi kalau memang masih bisa sit up, Core udah gede banget gitu. latihan perut, latihan back, otot belakang itu juga sebenarnya perlu kalau kita mau main bola. Kalau ini ya mau ngadu performa ya. Nggak cuman ini doang ya, nggak cuman latihan endurance doang ternyata. Jadi yang lain-lain juga harus di. Tapi ya udah yang sesempatnya, kalau sempatnya endurance ya udah itu dulu, itu yang penting kan. Soalnya kan kita main bola cukup lama loh. Karena main bola itu sebenarnya fun football, tapi pas mainnya nggak fun. Serius. Lalu selanjutnya ada pertanyaan gini dong, kalau kita main bola waktu break itu misalnya 1 jam, terus habis itu kita main lagi, kenapa kaki kok rasanya berat banget, terus besok paginya tuh terasa berat, pegel-pegel sampai sekitar 2 hari. Apakah ada vitamin yang harus kita makan lebih atau apa gitu? Oke, jadi ini biasanya memang problemnya pada weekend warriors. Itu weekend warriors. Jadi olahraga waktu weekend serasa atlet, tapi tiap harinya nggak pernah maintenance. Jompo. Nah, makanya jadinya agak berat. Karena pada saat olahraga metabolisme tubuh kita ini berubah. Yang tadinya kita relax biasa-biasa aja berubah menjadi mode fight or flight gitu. Nah itu apa yang terjadi pada saat olahraga? Kita butuh asupan kalori dan juga oksigen yang meningkat secara drastis. Maka otak tuh bekerja sama dengan jantung dan paru, dia akan koordinasi. Kita butuh supply nih, kita harus supply otot-otot nih, lagi main nih. Maka dari otak itu kan keluar beberapa hormon-hormon. Untuk apa? Untuk meningkatkan denyut jantung. Nah kalau denyut jantung meningkat itu kan fungsinya untuk mendistribusikan oksigen dan juga dari glukosa ya ke otot-otot rangka, dan juga paru-paru akan kerja lebih cepat. Jadi napasnya kita cepat. Itu untuk supply, pasang oksigen, sama dia keluarin CO2 hasil hubungan kita. Nah itu nanti otot itu akan membakar. Nah, membakar itu glukosa, ya butuh oksigen juga untuk jadi energi. Makanya kita bisa main, bisa lari, bisa nendang, bisa sprint seperti itu. Nah, cuman kalau kita udah istirahat, maka tubuh akan bilang lagi,
udah kelar nih. Oh, Oke, kita slow down ya. Makanya dari mode yang tadi fight or flight berubah lagi ke mode relaksasi. Nah, maka hormon-hormonnya untuk relaksasi akan dikeluarin lagi. Nah, terus apa yang terjadi kalau kita udah main kurang lebih 45 menit gitu ya, terus istirahatnya kelamaan 1 jam. Ya. Nah, waktu kita mainnya tuh dibakar semua, itu akhirnya otot pun sudah habis nih gulanya, dan juga oksigennya sudah habis, maka dia akan ganti metabolismenya. Oksigen udah habis, gula udah habis, nggak ada oksigen, ya udah kita yang metabolisme tanpa oksigen atau anaerob. Nah, itu menghasilkan asam laktat. Asam laktat itu nanti ngumpul di otot, di otot. Nah, makanya itu jadi pegel-pegel kayak gitu. Dan kalau kita udah 1 jam istirahat, mau main lagi, ya energi yang tadi sudah kita buang belum recovery lagi seutuhnya, tapi kita paksain lagi. Udah nggak ada lagi. Sudah nggak ada lagi sebenarnya. Makanya kalau mau main itu dan mainnya panjang, terus ada istirahat kurang lebih 15 menit, istirahatnya jangan terlalu lama sih, 10-15 menit udah cukup. Kalau mau main lagi itu masih bisa gitu, jadi belum terlalu banyak pendinginannya. Nah, itu tubuh mungkin masih bisa kompensasi, masih bisa, karena begitu sudah habis ya udah. Atau mungkin kalau misalnya kita lagi break gitu, jangan duduk diem gitu ya dok. Misalnya kita jalan atau apa, itu pengaruh. Ya, itu boleh juga. Jadi kan paling nggak si sensor badannya nggak ngerasa kalau kita udah selesai nih. Betul. Dan juga jangan minum atau makan terlalu banyak. Oh iya. Pada saat kita istirahat nih ngemil dulu. Oh. Ya. Itu tambah bingung lagi itu. Ini kita mau bertarung atau mau makan? Ya? Iya. Oke. Sampai batas usia berapa kita masih bisa diperbolehkan berolahraga full contact kayak basket sama bola? Sebenarnya itu nggak ada batasan sih. Itu tergantung seberapa fit tubuh kita, seberapa bagus kita maintain latihannya. Selama masih bisa, ya usia hanya angka. Karena yang penting adalah fisiologi dan kemampuan tubuh kita untuk melakukan aktivitas yang berat seperti itu. Cuman pada usia misalkan udah di atas 60, tentunya ada masalah-masalah lain. Nah, itu selain masalah tulang dan sendi ya, jadi itu juga harus diperhatikan. Kalau dari riwayat sakit jantung, ya sebaiknya nggak menghindari kalau dari riwayat sakit jantung, ya sebaiknya jangan melakukan olahraga yang high impact, full contact, high intensity. Sebaiknya lebih ke yang moderate untuk menjaga kerja jantung dan denyut nadi aja. Jadi meskipun udah misalnya bisa net bypass gitu, mendingan jangan ringan-ringan aja. Ringan-ringan aja. Karena kalau seperti sepak bola atau basket, bulu tangkis, itu membutuhkan kerja kardio yang tinggi, dan pompanya juga berat kalau sudah ada masalah. Jadi lebih baik dihindari. Mungkin beralih lebih ke sepedaan, berenang, lebih aman. Oke dok, mungkin itu aja kali beberapa pertanyaan yang dari teman-teman Hammerheads yang mungkin masih mengganjal kemarin. Tadi udah dijawab sama dokter. Mudah-mudahan bisa mencerahkan teman-teman supaya olahraganya bisa lebih hati-hati kali ya. Dan persiapannya juga tadi dokter juga singgung, persiapannya juga harus lebih oke. Dan ya kayak semacam teguran juga buat kita weekend warriors. Karena kita mainnya cuma sebulan sekali, tapi laganya seperti main pro gitu. Terima kasih dok. Sama-sama. Terima kasih. Mungkin nanti kita ketemu lagi buat ngobrol-ngobrol lagi. Siap. Sama Hammerheads. Ya, thank you ya dok. Terima kasih banyak.